Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi yang kami dapat dalam tugas ekonomi internasional dengan judul Pasar Valuta Asing Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Adapun penyusunan materi ini dibuat oleh Nur Sofiatun Hovifah, Sri Wahyunisi, dan Yunantuha dari Ekonomi Syariah 6C. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian. Pengertian dari pasar valuta asing adalah suatu pasar atau tempat di mana individu-individu, berbagai perusahaan multinasional dan kalangan perbankan mengadakan jual beli berbagai jenis mata uang dari berbagai negara atau valuta asing. Sedangkan fungsi utama dari pasar valuta asing adalah sebagai tempat jual beli mata uang dari suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Transaksi valuta ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga mencari keuntungan jangka pendek dari selisih kurs. Kurs atau nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik. Selanjutnya, dalam perbankan ada jenis transaksi di pasar valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot ini merupakan transaksi falas yang selesainya dalam maksimal 2 hari kerja. Adapun macam-macam dari transaksi spot ini, yang pertama yaitu cash. Cash di sini artinya transaksi falas dapat dilakukan dalam hari yang sama. Yang kedua, ada transaksi TOM. TOM yaitu dikirim hari berikutnya, dan yang ketiga adalah spot, di mana dikirim setelah 24 jam dari perjanjian. Yang kedua, dari perbankan juga untuk valuta asing ini terdapat transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa akan datang. Yang ketiga ada transaksi currency future atau swap. Menurut Madura, pasar currency futures adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Dan yang keempat adalah currency option. Currency option merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency option. Kontrak currency option ini dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu dalam suatu periode tertentu. Currency call option digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Sedangkan currency put option memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put option ini digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas yang akan diterima di masa depan. Perbedaan dari currency call option dan currency put ini terdiri dari penghedge untuk currency call yaitu digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas, sedangkan currency put digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas. Berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Untuk faktor pertama yaitu permintaan dan penawaran falas. Permintaan dan penawaran falas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang, di mana bila permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan, maka harganya mahal. Sebaliknya, harga falas akan menjadi lebih murah dari harga nominal atau harga berlakunya bila permintaan sedikit, sementara penawarannya banyak.
Yang kedua adalah tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat inflasi. Peningkatan inflasi di suatu negara mengarah pada penurunan mata uang nasional dan sebaliknya. Penyusutan inflasi uang di dalam negeri akan mengurangi daya beli dan kecenderungan untuk menjatuhkan nilai tukar mata uang mereka terhadap mata uang negara-negara di mana tingkat inflasi yang lebih rendah. Yang ketiga, ada aktivitas neraca pembayaran. Saldo pembayaran yang pasif menyebabkan kecenderungan penurunan nilai tukar mata uang nasional sebagai seorang debitur dalam negeri mencoba untuk menjual semuanya menggunakan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. Ukuran dampak neraca pembayaran pada nilai tukar ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang, yaitu perbedaan suku bunga di berbagai negara. Pada prinsipnya, kenaikan suku bunga akan merangsang masuknya modal asing. Oleh karena itu, bagi negara yang membutuhkan banyak mata uang asing dan menarik peminat petualang uang, maka tingkat suku bunga simpanan di negaranya dinaikkan pada tingkat tertentu. Di saat jumlah mata uang asing banyak yang masuk ke negara tersebut, maka permintaan mata uang lokal akan meningkat, sehingga nilai mata uang lokal akan semakin naik, sedangkan nilai mata uang asing tersebut relatif akan menurun. Yang kelima adalah tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing, sedangkan pendapatan real dalam negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan supply yang tersedia. Yang ketujuh, ekspektasi. Pasar falas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depannya. Selanjutnya, faktor terakhir yaitu kontrol pemerintah. Kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal termasuk usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing. Kedua, usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri dan melakukan intervensi di pasar uang yaitu dengan menjual dan membeli mata uang. Keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Pasar barang merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar, adanya suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam pasar, adanya interaksi pada penjualan dan pembelian, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Sedangkan pasar uang merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Di dalam analisis Keynes dijelaskan bahwa permintaan akan uang oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh 3 tujuan. Yang pertama, motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang sama dengan permintaan akan uang. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Kebijakan fiskal yang sering disebut dengan politik fiskal atau fiskal politik dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Variabel ekonomi yang biasanya dipengaruhi melalui kebijakan fiskal ini adalah pengeluaran pemerintah, pajak, dan pembayaran transfer. Kebijakan moneter adalah
kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi kondisi moneter. Variabel ekonomi yang biasanya dipengaruhi melalui kebijakan moneter ini adalah jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan permintaan uang. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, open market operation adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi jumlah uang yang beredar dengan memperjualbelikan surat berharga pemerintah. Yang kedua, reserve requirement adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penentuan cadangan minimum bagi bank umum oleh bank sentral. Yang ketiga, rediscount policy adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi moneter melalui perubahan tingkat bunga. Yang keempat, selective credit control adalah kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan cara memberi himbauan kepada sektor perbankan dalam hal penyaluran dana kemasyarakatan. Kesimpulannya, pasar valuta asing adalah bentuk pertukaran untuk perdagangan desentralisasi global mata uang internasional. Pasar valuta asing membantu perdagangan internasional dan investasi dengan memungkinkan konversi mata uang. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang yaitu permintaan dan penawaran falas, tingkat inflasi, aktivitas neraca pembayaran, perbedaan suku bunga di berbagai negara, tingkat pendapatan relatif, kontrol pemerintah dan ekspektasi, keseimbangan pada pasar barang atau keseimbangan pada sektor real menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Di dalam keseimbangan pasar, barang variabel-variabel yang digunakan terbagi menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Untuk menjaga kestabilan perekonomian diperlukan suatu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan perekonomian, baik melakukan kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Sekian dari kami, pemaparan tentang pasar valuta asing jangka pendek dan jangka panjang. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.